Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Adapun penjelasan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan akan disampaikan oleh saya, Pujaka Tresna Pamungkas. Saya Najwa Fildatun Nashwa. Dan saya Najwa Rifaron. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, selamat memperhatikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses kejiwaan yang berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu pertumbuhan akan disampaikan oleh Najwa Fildatun Nashwa. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dan konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania, ke dalam bentuk proses aktif berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak, seperti berat, panjang, dan kekuatan anak tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kurang normal. Yang pertama, adanya faktor sebelum lahir, yaitu janin terkena virus, keracunan sewaktu dalam kandungan, terkena infeksi bakteri sifilis, TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor saat lahir, yaitu pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahirannya. Yang ketiga, ada faktor sesudah lahir, yaitu pengalaman traumatik pada kepala. Kepala terluka karena janin terpukul, mengalami serangan sinar matahari, infeksi pada otak atau selaput otak, yang biasa disebut cerebral, meningitis, malaria, tropika, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada faktor fisiologis, yaitu anak yang ditinggal ayah dan ibu akan mengalami gangguan fisiologis. Mereka juga akan mengalami tekanan mental, kehampaan psikis, atau inanity psikis, yang mengakibatkan kelambatan pertumbuhan fungsi, jasmani, dan rohani. Dan selanjutnya, apa itu perkembangan akan disampaikan oleh Najwa Rifaron. Perkembangan adalah perubahan yang merujuk pada sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil konsepsi pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik fisiologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Lanjut ke ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan ada 4 dan dari setiap poinnya terdapat 2 aspek fisik dan aspek psikis. Ciri yang pertama yaitu terjadinya perubahan ukuran. Dalam aspek fisik ini berubah dari tingginya, berat badannya, serta organ-organ tubuh lainnya. Dari aspek psikis ini berubah dari kemampuan berpikirnya, kemampuan mengingatnya, dan menggunakan imajinasinya. Ciri yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Dalam aspek fisik, perubahan ini berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada saat usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa. Aspek psikisnya, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan dilihat juga dari perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan beralih kepada orang lain, khususnya teman sebaya. Ciri yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar anak-anak saat berkembang seperti hilangnya gigi susu, dan aspek psikisnya, lenyapnya masa mengoceh, merangkak, atau perlakuan impulsif yang dilakukan sebelum berpikir. Ciri yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Aspek fisiknya menyangkut pada pergantian gigi, menstruasi pada wanita, dan mimpi basah pada pria. Aspek psikisnya, rasa ingin tahu pada ilmu agama, dan nilai moral.
Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, baik fisik, intelektual, emosi, maupun moral dan spiritual. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arahan tertentu. Pola perkembangannya terbagi lagi menjadi 6. A. Cephala caudal dan flosimodistal. B. Struktur mendahului fungsi. C. Perkembangan itu diferensiasi. D. Perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. E. Perkembangan berlangsung dari egotrivisme ke perfektivisme. F. Perkembangan berlangsung dari out control ke inner control. Masuk lagi ke prinsip perkembangan yang keempat. Perkembangan terjadi pada tempo yang berkelainan, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kelima, setiap fase mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian dari saya. Dan untuk kesimpulannya adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pengamatan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Dan perkembangan, suatu proses perubahan dalam individu baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.